Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Delasadi Rahmat. Saya dari D3 Perhotelan Pondok Cabe. Dengan NIM 2020 13 0004. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah mengelola produksi makanan, yaitu menyebutkan tentang herbs and spices. Yang pertama, pengertian herb. Bumbu atau herb adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan. Herb sebagian besar terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari daerah dingin dan biasanya digunakan dalam keadaan masih segar. Pengertian spices. Rempah atau spices adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang ditambahkan pada makanan untuk menambah atau membangkitkan selera makan. Spices sebagian besar tumbuh di daerah tropis dan banyak dimanfaatkan dalam pengolahan makanan untuk memberi rasa pada makanan. Selanjutnya ada jenis-jenis herb and spices. Yang pertama ada bumbu dari bunga, bumbu dari buah dan biji, bumbu dari daun, bumbu dari batang, bumbu dari akar, dan bumbu dari umbi lapis. Yang pertama ada bumbu dari bunga, yaitu ada cengkeh. Cengkeh memberikan sensasi hangat dan wangi. Masakan yang menggunakan daging pada umumnya bisa menggunakan cengkeh, kue bolu, nastar, dan beberapa kue lainnya. Selanjutnya ada bunga telang. Di zaman modern, bunga telang jarang terlihat atau digunakan. Di luar negeri, dapur mengekstraksi warna bunga memakan waktu dan banyak yang dibutuhkan hanya untuk pewarna dalam jumlah kecil makanan. Lalu ada kecombrang. Kecombrang dapat dimanfaatkan dengan memasak daun muda dan bunganya dimakan sebagai teman makan nasi. Lalu di daerah tertentu, kecombrang biasa dimasak sebagai sayur. Selanjutnya ada lawang. Salah satu jenis rempah berbentuk bunga berwarna coklat tua dan biasa digunakan untuk memberi rasa gurih pada makanan Chinese dan Indonesia. Dijual dalam bentuk kering, hanya dengan beberapa kelopak saja rasanya sudah cukup kuat. Contohnya pada masakan cakar ayam bumbu merah. Lalu ada bumbu dari buah dan biji. Yang pertama ada adas. Adas telah lama dikenal sebagai salah satu komponen pengobatan tradisional. Minyak adas yang dikandung bijinya menjadi salah satu komponen dari minyak telon. Lalu ada asam. Asam yang berwarna kuning banyak digunakan dalam pembuatan jamu, sedangkan asam yang berwarna coklat biasanya digunakan untuk campuran bumbu dalam pengolahan hidangan, terutama yang berasal dari ikan, ayam, daging, telur, dan sayuran, dan dapat juga digunakan sebagai pengawet makanan. Lalu ada bunga pala. Bunga pala dapat digunakan dalam pembuatan sponge cake, pound cake, isi kue sus yang berasa gurih seperti rawgut. Lalu ada cabai besar. Salah satu jenis cabai yang berbentuk besar, berwarna merah, kulitnya tebal licin, berbiji sedikit dan rasanya agak manis. Lalu ada cabai kecil. Salah satu jenis cabai yang berbentuk kecil, kulitnya keriting, bijinya padat, ada berwarna merah, kuning, oranye, hijau, dan rasanya pedas. Lalu ada kemiri, salah satu jenis bumbu yang berbentuk bulat, agak lonjong, dan berwarna putih kekuning-kuningan, yang biasa dipakai dalam hampir semua masakan Indonesia, dari bahan telur seperti saus untuk gado-gado. Selanjutnya ada ketumbar. Ketumbar termasuk tumbuh-tumbuhan yang berbunga tabir, bijinya utuh, kulit agak kasar, berwarna kuning tua, lebih ringan dari lada, digunakan dalam pembuatan sup, bubuk kari atau curry, dan juga dapat digunakan untuk ramuan obat tradisional. Lalu ada jintan. Jintan merupakan buah dari tanaman yang sudah dikeringkan. Rempah ini sangat populer di Meksiko dan Afrika. Jintan berbentuk seperti padi atau gabah. Rasanya pedas, berwarna hitam, kuning, dan kecoklatan.
Lalu ada kapulaga. Ada dua jenis kapulaga, yaitu bentuk panjang dan bulat, berwarna hitam dan putih. Buah yang sudah masak dijemur. Sebaiknya daging buah tidak sampai lepas dari bijinya supaya aromatiknya tersimpan dengan baik. Lalu ada lada putih. Lada putih berkulit keras dan permukaannya licin. Butirannya lada putih lebih besar dari butiran lada hitam dan rasanya lebih pedas. Untuk mendapatkan lada putih dilakukan pemanenan sewaktu lada sudah tua yang ditandai warna kulit hijau tua. Lalu ada lada hitam. Lada hitam berkulit keras dan berkerut, biasanya dijual dalam bentuk utuh maupun bubuk. Untuk mendapatkan lada hitam dilakukan pemanenan sewaktu lada masih muda dan berwarna hijau muda. Selanjutnya ada bumbu dari daun. Yang pertama ada daun jeruk. Macam-macam daun jeruk yang dipakai adalah daun jeruk purut dan daun jeruk nipis. Daun jeruk berwarna hijau, mempunyai bau yang khas, rasanya getir dan dijual dalam keadaan utuh dan segar. Lalu ada daun kemangi. Daun kemangi merupakan tanaman yang mudah sekali tumbuh di mana saja. Daun kemangi juga dikenal dengan nama daun ruku-ruku yang berfungsi sebagai bumbu dalam masakan seperti lalapan dan masakan Manado. Lalu ada daun salam. Daun salam merupakan tanaman yang diambil bagian daunnya. Daun yang digunakan biasanya daun yang sudah tua. Daun salam lebih besar dari bay leaf, berwarna hijau segar dan berbentuk pipih lonjong. Daun salam biasanya digunakan untuk bermacam-macam masakan dan dapat juga digunakan untuk obat kencing manis. Lalu ada peterselie. Peterselie adalah bentuk hampir sama dengan daun seledri. Namun, daun peterselie menyerupai daun wortel. Daun peterselie lebih keriting dan berwarna hijau jika dibandingkan dengan daun seledri. Peterselie biasa digunakan untuk sup dan garnish hidangan. Lalu ada daun kucai. Daun kucai berbentuk hampir menyerupai bawang prei. Setiap bonggol terdiri dari beberapa helai daun. Daun kucai lebih kecil jika dibanding dengan bawang prei, berbentuk panjang, tipis, dan mempunyai aroma yang khas. Lalu ada seledri. Wangi khas dan segar membuat seledri jadi penyedap masakan yang tidak pernah absen dalam hidangan sehari-hari. Seledri paling banyak digunakan untuk bakso maupun sup. Lanjutnya ada bumbu dari batang. Yang pertama ada kayu manis. Kayu manis banyak dijumpai pada makanan penutup seperti buah tiramisu dan kue basah. Kayu manis mengandung 1% minyak, berbau sedap dan keras, berwarna coklat dan rasanya manis agak tajam. Lalu ada sereh. Tanaman sereh dapat ditanam di halaman sendiri sebagai kitchen garden. Batang bawah sereh berbentuk bulat, daun bagian atas pipih dan berwarna hijau. Sereh digunakan sebagai pemberi rasa dan aroma pada masakan. Selanjutnya ada bumbu dari akar. Yang pertama ada jahe. Jahe merupakan bumbu masakan khas Asia. Umbi akar ini memberikan sensasi rasa hangat dan segar pada masakan. Cukup ditambahkan sedikit potongan jahe yang dimemarkan untuk menghilangkan rasa amis atau aroma amis pada daging panggang dan ikan. Lalu ada lengkuas. Lengkuas merupakan bonggol tanaman yang berdaun pipih dan panjang. Laos berwarna putih kemerah-merahan, rasanya pedas dan tajam. Seratnya agak kasar. Kegunaan laos biasanya untuk bahan baku jamu dan untuk memberi aroma dan rasa pada masakan. Lalu ada kunyit. Kunyit yang diambil adalah dari akar yang membesar yang dapat dipanen kurang lebih 6 bulan. Lamanya dari mulai ditanam. Kunyit biasa digunakan untuk pengawet makanan, pemberi warna kuning pada makanan, dan bahan baku jamu. Lanjutnya ada kencur. Kencur merupakan bonggol akar dari tanaman yang berdaun pipih dan bentuknya bulat. Kencur memiliki warna daging yang putih, berserat halus, dan rasa agak pedas.
kegunaan kencur untuk bahan baku jamu, perangsang nafsu makan, dan untuk mengobati gatal pada tenggorokan. Lalu ada bumbu dari umbi lapis. Yang pertama ada bawang bombay. Bawang bombay merupakan raja dari segala bawang. Karena ukurannya yang besar, rasa yang dominan bertahan lama, bawang bombay tetap segar karena tahan air. Lapisan ubinya lebih besar dan tebal, rasanya tidak setajam bawang merah, dan banyak mengandung air. Bawang bombay dipakai dalam berbagai macam masakan seperti sandwich, hamburger, kanape, masakan Chinese, Arab, maupun India. Lanjutnya ada bawang merah. Bentuk bawang merah dari Italia ialah oval, rasanya pedas, segar, kadang-kadang manis. Apabila dibiarkan pada udara terbuka, akan terasa pahit. Bentuknya bulat kecil, cocok untuk acar, direbus, dan dihidangkan dengan saus. Lanjutnya ada bawang putih. Bawang putih merupakan sebuah buah bawang yang terdiri dari beberapa buah bawang putih yang mengelilingi seperti poros. Bau dan rasanya lebih tajam dibanding dengan bawang merah. Bawang putih digunakan untuk acar bawang dan banyak dipakai dalam masakan Spanyol maupun Oriental. Yang terakhir ada macam-macam bumbu, yaitu ada bumbu segar. Bahan atau bumbu yang digunakan dalam keadaan segar dan penyimpanannya relatif singkat. Contohnya ada bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Lalu selanjutnya ada bumbu kering. Bahan atau bumbu yang digunakan dalam keadaan kering, dan jenis bumbu ini disebut rempah-rempah atau spices. Yang ketiga ada bumbu buatan. Bumbu siap pakai yang telah diproses sebelumnya. Contohnya cuka, masak, tempoyak, aneka kecap, dan saus. Yang terakhir ada bumbu dasar. Ramuan bumbu yang umum dipakai di dapur Indonesia, mulai dari bumbu dasar merah, bumbu dasar kuning, hingga sambal, dan acar yang segar. Dari saya cukup sekian penjelasan herb and spices. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.